Oke, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alhandi Nugroho dengan BI 146230089. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan EAS dari mata kuliah manajemen jaringan komputer dengan keturunan soal sebagai berikut. Terdapat 4 subnet dengan IP berdasarkan digit NBI. Lalu ada konfigurasi node untuk setiap router, kemudian ada konfigurasi VAN untuk setiap switch, dan pembagian satu grup VLAN untuk 2 PC. Lalu IP menggunakan DHCP, gunakan konfigurasi routing dinamis, lalu lakukan tes ping juga dari PC ke PC, PC ke server, dan akses point ke DTP server dari salah satu PC. Oke, di sini saya sudah melakukan konfigurasi switch, di mana konfigurasi switch VLAN sebagai berikut. Di sini ada VLAN 10 dan untuk PC 1 dan PC 0, VLAN 10 dan VLAN 2 dan 3 dengan tag yaitu line 10. Lalu kita setting setiap portnya di sini FA2 sampai 3 di bagian sini untuk VLAN 10. Lalu switch port mode akses, kemudian masukkan switch port akses ke VLAN 10 untuk mengizinkan port 10 terbuka. Lakukan yang sama dengan ring FA0 4 sampai 5, switch model akses dan switch port akses VLAN 20. Lalu di interface FA01 di bagian switch yang terhubung ke router, lakukan switch port mode terang. Kenapa mode terang? Karena terang ini untuk menyatukan VLAN yang berbeda menjadi satu, seperti itu. Setelah setting VLAN, di sini kita lakukan setting router. Di setting router ini, karena menggunakan VLAN, maka untuk konfigurasi gateway-nya menggunakan subface, yaitu dengan kita masuk ke port di port router lokal yaitu, nah di sini lalu kita tambahkan titik 10 ini adalah untuk dengkes dari VLAN 10. Lalu lakukan 1 dan 110 untuk membungkus data VLAN 10. Kemudian kita masukkan gateway-nya yaitu NBI saya 8.1 dengan subnet mask 255.25.25 yaitu subnet /24. Lalu NATO untuk menyatukan portnya. Lalu IP not inside, kita mendeklarasikan bahwa VLAN 10 ini adalah IP di dalam lokal. Ada IP not inside. Lalu kita keluar, kita masuk ke subface berikut yaitu dengan 20 VLAN 20, sama lakukan encapsulation D1 kiri 20. Kemudian IP address-nya adalah gateway-nya VLAN 20 yaitu 90.1. Kenapa 90.1? Karena jika kita dalam satu lokal menggunakan network yang sama, itu VLAN tidak akan berfungsi. Karena jika menggunakan dua VLAN yang berbeda, tidak disarankan menggunakan port yang sama karena akan terjadi overlap dan router akan bingung untuk mendistribusikan DHCP IP-nya seperti itu. Lalu lakukan IP not inside untuk VLAN 20 karena terdapat dua lokal yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu untuk membuat IP DHCP-nya kita lakukan IP DHCP pool dengan nama variabel VLAN 10 untuk VLAN 10. Lalu masukkan networknya 89.0
lalu subnet masknya 24, lalu default routernya dari VLAN 10 adalah 891, kemudian DNS servernya adalah 62.1. karena di network luar ini adalah NBI saya di 62 Pak, paling akhir. Lalu lakukan pengecualian IP yaitu dengan DCP exclude 891 agar IP 891 tidak terdistribusikan oleh router karena 891 ini adalah gateway dari WAN. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan VLAN 20, lalu networknya 90.0, networknya 90.1, lalu DNS servernya masih sama menggunakan IP dari server. Lalu lakukan pengecualian IP untuk distribusi 90.1. Kemudian kita lakukan konfigurasi FA01. FA01 ini adalah IP router yang terhubung keluar, yaitu ke switch ke area jaringan server. Di sini kita masukkan IP 62.2. Kenapa 62.2? Karena port yang terhubung ke switch 3 ini adalah subnet 4, jadi harus satu segmen dengan server. Kita no shutdown untuk menyalakan portnya, lalu kita konfigurasi IP not outside. Ada inside, ada outside. Kenapa not outside? Karena nantinya IP dari inside dari lokal akan keluar ke outside, yang nantinya lokal nanti bisa terhubung atau berkomunikasi dengan server atau dengan sesama PC lain ya maksudnya. Lalu kita keluar. Di sini kita membuat permit, yaitu izin dari NAT, NIT, membuat access listed. Maksudnya adalah kita membuat akses list untuk lokal ini keluar ke jaringan, bisa dibilang jaringan global gitu ya. Ya, jadi permitnya adalah IP yang berikut. Ini adalah IP lokal yang nantinya akan masuk ke server. Masuk ke router. Lalu kemudian dari IP ini akan ditranslasikan menjadi IP dari router yang bisa mengantarkan data menuju ke server atau ke jaringan yang lain. Jadi ibaratnya adalah IP lokal ini menitipkan pesan ke router, dan router ini akan nantinya berkomunikasi seperti itu kurang lebih. Nanti berkomunikasi seperti itu. Lalu setelah kita membuat permitnya, kita aktifkan permitnya, insert source list, lalu variabelnya ke FA01. Kemudian untuk routing dinamis menggunakan router RIP. Jadi kita masukkan 89. Ini adalah network dari VLAN 10. Lalu 90 ini adalah network dari VLAN 20. Kemudian network 62.0 ini adalah network dari area server, yaitu subnet 4. Ya, seperti itu. Untuk di sini juga sama, switchnya kita ganti angkanya 30, lalu modern sama ya. Lalu kita ke router. Di router ini konfigurasinya juga hampir sama, tapi yang membedakan adalah di sini 30, jadi 30 ini adalah mewakili dari VLAN-nya seperti itu. Lalu kita masukkan gateway-nya, kemudian inside, lalu keluar masuk ke sub interface 40, lalu masukkan IP-nya sebagai gateway.
Kemudian membuat DHCP server di VLAN 30 dengan DNS servernya masih sama. Lalu membuat DHCP pool untuk VLAN 40 dengan gateway 2.1. Kenapa 2.1? Karena dari satu ini supaya tidak overlap, maka menambahkan satu segmen menjadi 2.1. Kemudian di IP address-nya masukkan address FA01. Di sini adalah 62.3 karena masih dalam satu segmen. Network 62, jadi yang kita ubah hanyalah hostnya. Lalu jangan lupa untuk node inside dan outside. Untuk NID-nya masih sama konfigurasinya seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Kemudian untuk IP muridnya di sini ini adalah network dari V30, kemudian 2.0 adalah network VLAN dari 40, sedangkan 62 ini adalah dari subnet 4, networknya adalah subnet 4. Kemudian juga backgroundnya juga sama. Di sini kita hanya merubah ID VLAN-nya jadi 50 dan 60 untuk konfigurasinya sama mode akses mode-nya. Lalu aktifkan akses VLAN di 50 dan 60 sesuai portnya. Lalu jangan lupa switch-nya port mode terang dan di bagian FA01 berhubung ke router. Di FA01 yang terhubung ke router, lalu di bagian router masih sama konfigurasinya. Kita membuat sub interface FA0.5 sebagai gateway dari VLAN-nya. VLAN 50, kemudian IP-nya 30. Kemudian kita membuat sub interface lagi dengan IP 1, lalu IP not inside. Jangan lupa karena berada di lokal, lalu kita membuat IP DHCP pool VLAN-nya 50 dengan DNS server masih sama 62.1. Lalu DHCP pool-nya ke VLAN 60 dengan DNS server masih sama 62.1. Lalu di FA01 nya di area router yang terhubung ke server, ke area networknya server yaitu 62.4 karena masih satu network. Lalu lakukan IP outside. Kemudian untuk setting NIT-nya masih sama dengan yang sebelumnya, tidak ada perubahan. Lalu lanjut ke konfigurasi rute yang dinamis. Di 30 ini adalah network dari VLAN 50. Kemudian di 31 ini adalah network dari VLAN 60. 62 ini adalah network dari subnet 4 yang berhubung ke server. Sekarang setelah melakukan konfigurasi, jangan lupa untuk mengaktifkan IP di DHCP. Ini sudah dihapus semuanya. Satu. Oke, sekarang kita coba lakukan testing. Kita coba dari PC1 terlebih dahulu ke area 50. Oke, bisa. Dan kita coba tes dari PC ke PC.
Oke, bisa juga. Lanjut ke isi, kita coba buat ini juga. Sekarang kita sudah melakukan tes ke server. Oke, bisa. Jadi untuk cara cepatnya kita bisa melakukan ping dengan ini ya. Kita lakukan ini juga sukses juga. Mantap. Sukses, langsung kita bisa. Terus 5% kemudian kedua ke server, isi 2 server, bisa. Sekarang kita coba lakukan ping. Nanti contoh di sebelah sini saja. Kita masukkan IP dari server. Nah, ini udah bisa ya. Sudah bisa di ping. Kita coba untuk buka text image. Jangan lupa di server ini kita nyalakan HTTP-nya on. Seperti itu. Sekian dari saya presentasinya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Alvin Nugroho, NBI 146230089.